Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Roytal Farhan dari kelas A, Universitas Borneo Tarakan. Ingin memberikan penjelasan mengenai kegawatan medis. Kegawatan medis ada 3 macam, yaitu yang pertama trauma atau cedera, yang kedua fraktur, dan yang ketiga pendarahan. Trauma atau cedera. Cedera merupakan kerusakan fisik yang terjadi ketika tubuh manusia tiba-tiba mengalami penurunan energi dalam jumlah yang melebihi ambang batas toleransi fisiologis atau akibat dari kurangnya satu atau lebih elemen penting seperti oksigen. Macam-macam cedera ada 4. Yang pertama patah tulang atau fraktur, yang kedua ures sendi dislokasi, yang ketiga terkilir sendi atau sprain, dan yang keempat adalah terkilir otot atau strain. Berdasarkan skala cedera, cedera ringan adalah cedera yang tidak diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh, misalnya kelelahan. Yang kedua, cedera berat adalah cedera yang serius, kerusakan jaringan tubuh, kehilangan substansi atau kontinuitas, rusaknya atau robeknya pembuluh darah, dan adanya peradangan lokal. Penyebab cedera sistem rangka adalah semua gaya yang cukup kuat membuat kerusakan sistem otot rangka termasuk jaringan lunak atau gaya langsung, tidak langsung, dan gaya puntir. Lalu pada olahraga, cedera otot dan sendi biasanya terjadi karena peregangan yang tidak cukup, gerakan yang tidak benar, dan teregang. Penanganan luka kulit. Untuk luka lecet, membersihkan luka dengan NaCl, lalu tutup dengan kasus steril dan melakukan fiksasi. Untuk luka robek, memerlukan jahitan dan dilakukan disinfeksi. Untuk menutup dengan plester, membutuhkan anti-tetanus atau antibiotik. Untuk luka tusuk, lakukan fiksasi dan hentikan pendarahan. Hindari untuk mencabut atau melepaskan benda asing. Cedera pada tendon atau biasa disebut perise. Yang pertama adalah proteksi, yang bertujuan untuk mencegah cedera bertambah parah dengan mengurangi pergerakan bagian otot yang cedera. Proteksi dapat menggunakan air splint dan ankle brace. Yang kedua, rest. Istirahatkan bagian tubuh yang cedera selama 2-3 hari untuk mencegah cedera bertambah parah dan memberikan waktu jaringan untuk sembuh. Yang tiga, ice. Pemberian kompres es, tidak boleh ada kontak langsung antara es dan kulit. Kompres es selama 20 menit setiap 2 jam selama 1-2 hari. Kompres es dihentikan ketika peradangan berkurang. Yang keempat adalah compression, mencegah pergerakan otot dan juga mengurangi pembengkakan. Kompresi dilakukan dengan elastic bandage atau ankle tapping. Diperhatikan juga jangan sampai kompresi terlalu ketat. Yang terakhir adalah elevation. Elevasi dilakukan dengan menopang bagian yang cedera agar daerah yang cedera lebih tinggi dari permukaan jantung. Elevasi mengurangi tekanan dan aliran darah ke daerah cedera serta mengurangi pembengkakan. Lalu ada pembedaian. Pembedaian adalah suatu cara pertolongan pertama pada cedera atau trauma sistem muskuloskeletal untuk mengistirahatkan atau imobilisasi bagian tubuh kita yang mengalami cedera dengan menggunakan suatu alat, yaitu benda keras yang ditempatkan di daerah sekeliling tulang. Tujuan pembedaian adalah mencegah pergerakan atau imobilisasi bagian yang cedera. 2. Menghindari terjadinya cedera baru. 3. Mengistirahatkan. Dan 4. Mengurangi rasa nyeri. Macam-macam bidai. Ada bidai keras, bidai yang dapat dibentuk atau bidai udara, bidai vakum, bidai traksi, gendongan atau bebat, serta bidai improvisasi. Ada hal juga yang harus diperhatikan saat melakukan pembedaian adalah alat bidai harus cukup kuat dan ringan agar bisa difungsikan sebagai penopang. Pendarahan dan shock. Hubungan luka dan pendarahan adalah luka menimbulkan pendarahan, sementara darah adalah salah satu organ terpenting dalam tubuh yang berperan menjaga bagian-bagian tubuh tetap adekuat menjalankan fungsinya, karena darah berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi. Masalah terpentingnya adalah pendarahan dapat menyebabkan shock. Jenis pendarahan ada 2, yaitu pendarahan luar dan pendarahan dalam. Klasifikasi pendarahan, yang pertama sumbernya.
berasal dari arteri, vena, dan kapiler. Juga mempunyai jenis yaitu pendarahan terlihat dan pendarahan tertutup. Pertolongan pertama pada pendarahan. Yang pertama, tenangkan penderita. Yang kedua, baringkan dan istirahatkan penderita. Yang ketiga, gunakan tekanan langsung. Yang keempat, tekan sampai pendarahan terkendali. Jangan melepas balutan pertama. Yang kelima, buka jalan nafas dan pertahankan. Yang keenam, perawatan shock jika ada. Yang ketujuh, periksa berkala pernapasan dan denyut nadi. Yang kedelapan, jangan beri makan dan minum. Yang sembilan, rawat cedera lain. Yang terakhir adalah beri oksigen dan rujuk. Shock adalah gangguan sistem sirkulasi di mana sistem kardiovaskuler jantung dan pembuluh darah tidak mampu mengalirkan darah ke seluruh tubuh dalam jumlah yang memadai yang menyebabkan tidak adekuatnya perfusi dan oksigenisasi jaringan. Shock terjadi akibat berbagai keadaan yang menyebabkan kurangnya aliran darah, termasuk kelainan jantung, volume darah yang rendah, atau akibat pendarahan hebat atau dehidrasi, atau perubahan pada pembuluh darah. Misalnya karena reaksi alergi atau infeksi. Jika tidak ditangani dengan baik, akan berkembang menjadi gagal multi organ dan akhirnya kematian. Tanda dan gejala shock. Tandanya adalah pernafasan cepat dan dangkal. Untuk nadi, cepat dan lemah. Untuk kulit, pucat, dingin dan lembab. Di wajah, pucat, sianosis pada bibir, lidah, dan kuping telinga. Yang terakhir juga mata, pandangannya hampa, serta pupil melebar. Untuk gejalanya adalah mual dan bisa terjadi muntah, haus, lemah, pusing, gelisah, serta mengalami perubahan status mental. Penanganan pendarahan dapat dilakukan dengan penekanan langsung atau direct pressure, elevasi, penekanan dengan jari, menggunakan tourniquet, membalut luka, melakukan imobilisasi, serta kompres dingin. Ya, sekian dari penjelasan saya mengenai kegawatan medis. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.